Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di pagi ini kita bertemu lagi, berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Itu semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan di pagi ini, saya mengajak dan menghimbau Bapak Ibu semua kembali untuk membagikan program ini, renungan ini. Biarlah siapapun yang mendengarkan renungan ini mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dimerdekakan mengenal pribadi Yesus dengan benar. Bapak Ibu semua, mari kita bersatu di dalam doa dan kita berdoa. Allah yang hidup, Allah yang besar, terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu bagi setiap kami. Di pagi ini Tuhan, Kau memperkenankan kami ada. Itu bukan karena kuat dan hebat kami, itu semua karena kasih setia-Mu Bapa, karena penyertaan dan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, di pagi ini kami rindu untuk Engkau berbicara bagi setiap kami. Untuk itu Tuhan, tahirkan hati kami Tuhan, sehingga benih firman-Mu yang ditaburkan di pagi ini dia tidak berlalu dengan sia-sia, tapi menjadi rema yang kuat. Dan firman-Mu ini Tuhan memerdekakan setiap kami, menuntun jalan-jalan kami. Untuk itu Tuhan, kami siap dan kami siap untuk merenungkan firman-Mu dan tuntunan Roh-Mu yang kudus, mengartikan apa yang menjadi kehendak-Mu lewat firman-Mu di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kebenaran firman Tuhan yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu semua dengan tema jiwa yang terluka. Dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Banyak orang kurang menyadari dan menganggap remeh hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di masa lalunya. Pengalaman masa lalu yang menyakitkan atau mengecewakan kadang-kadang hanya dianggap sebagai bagian dari kehidupan yang sudah berlalu dan tidak berpengaruh apa-apa lagi terhadap kehidupan sekarang dan yang akan datang. Namun ternyata seseorang tidaklah bisa berjalan, bertumbuh, berkembang, dan berbuah dengan bebas dan optimal apabila hal-hal tersebut belum dibereskan dengan tuntas. Dalam perjalanan kehidupan kita pasti pernah merasakan dan mengalami sakit hati. Kita kadang memendam karena diperlakukan secara buruk, kadang patah hati dan putus asa. Tanpa kita sadari, kita menyimpan dendam dan sakit hati itu dapat berakibat buruk bagi kesehatan mental maupun fisik tubuh kita, Bapak Ibu. Jika kita membiarkan hati kita terus terluka, kita stres dan frustasi selama bertahun-tahun, itu dapat mengakibatkan berbagai penyakit dalam tubuh kita. Seperti kita mungkin nyeri lambung, sakit kepala yang tak kunjung sembuh, bahkan kita bisa terkena serangan jantung, Bapak Ibu. Ketika disakiti oleh orang lain dan kita sangat sulit untuk memaafkan, artinya kita memelihara penyakit dalam tubuh kita. Bapak Ibu, saya mau menceritakan sedikit bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan saya. Saya juga, Bapak Ibu, hidup dengan kepahitan bertahun-tahun. Puji Tuhan, ketika saya mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan saya. Dia membalut setiap luka. Dan Bapak Ibu, dalam firman Tuhan ini, mengampuni adalah perintah Tuhan yang harus kita taati. Suka atau tidak suka, mau tidak mau, kita harus mengampuni. Tuhan Yesus mengatakan 70 kali 7 kali. Itu berarti tanpa batas, tanpa syarat, harus tuntas. Bukan hanya satu kali, walaupun secara manusiawi kita tidak akan mampu untuk memberikan pengampunan. Apalagi jika luka itu berulang-ulang dilakukan oleh orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, atau orang terdekat kita. Hari kemarin adalah pelajaran, Bapak Ibu. Hari esok adalah pengharapan. Hari ini adalah saat kita belajar. Masalah boleh ada, pergumulan boleh datang silih berganti, tapi Tuhan kita lebih besar dari segala sesuatu. Seberat apapun masalah dan tekanan yang kita alami, kita harus tetap berdiri teguh dan bertahan. Dan kita berkemenangan bukan karena kita tidak menghadapi masalah, tetapi karena kita mampu menghadapi masalah. Kita tidak lari dari kenyataan.
masa lalu yang buruk tidak boleh merusak masa depan kita. Hari ini adalah kehidupan, hari esok adalah kemenangan. Terkadang penghambat luka yang tak kunjung sembuh Bapak Ibu adalah pribadi kita sendiri. Karena apa? Kesombongan, kita cepat tersinggung, iri hati, cepat putus asa, jiwa kita pemberontak dan kita tidak taat. Ada beberapa poin Bapak Ibu penyebab seseorang itu dia terluka. Antara lain, yang pertama, kesalahan orang tua mungkin terhadap anaknya. Misalnya karena adanya rencana, mungkin dulu pernah mengaborsi selama dalam rahim, anak dalam rahim. Adanya kekerasan yang mengakibatkan luka hati, dilahirkan dengan kondisi di luar pernikahan, atau juga sering dibandingkan dengan saudara kandung atau yang lain oleh keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Atau memiliki pengalaman-pengalaman yang memalukan, mungkin pernah berhubungan seksual sebelum menikah, atau pernah tidak naik kelas, akhirnya setelah dewasa menjadi pemberontak. Seseorang yang menyimpan luka sangat dalam dan tidak bersedia mengampuni, itu merusak jiwa dan akhirnya membuat dia melakukan hal-hal di luar kebiasaan. Untuk apa? Untuk mencari perhatian. Dan apa? Dia memberontak. Dan bisa pula menjadi apa? Dan dia menjadi orang yang tidak berpendirian. Bagaimana kita bisa menyembuhkan jiwa yang terluka? Bagaimana menyembuhkan jiwa yang terluka? Itu yang pertama, dimulai dengan apa? Menyadari adanya luka dalam diri kita. Terkadang kita tidak akan datang ke dokter kan Bapak Ibu, kalau kita tidak sakit. Jangan kita menunggu sampai sakit. Sadar kalau Yefta kita lihat Yefta dalam Perjanjian Lama. Yefta sadar kalau dia diciptakan bukan untuk jadi seorang perampok. Kita harus bangkit Bapak Ibu dan keluar dari luka. Kita mau belajar dan berjuang. Kita harus menerima dan memberi pengampunan. Manusia, mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan merencanakan itu sebagai kebaikan. Yang jahat menjadi kebaikan. Mari kita menyadari ada harga yang harus dibayar dalam hidup kita yang berharga, sehingga kita tidak memusingkan kondisi atau malah salah apapun. Mari kita menyadari bahwa jiwa yang terluka yang tidak diatasi akan dipakai iblis untuk menghancurkan. Namun jiwa yang terluka yang terobati akan menjadi berkat dan sukacita untuk kemuliaan namanya. Kita harus menyadari Bapak Ibu bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ada bukan secara kebetulan, tapi Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan namanya. Biarlah setiap kita melekat kepada Tuhan sehingga ketika hati kita disakiti, selalu ada pemulihan supaya hidup kita dapat memuliakan namanya. Kita dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Bapak Ibu, semoga kita menjadi berkat. Setiap apapun, keadaan apapun, disakiti, difitnah apapun, memang sakit Bapak Ibu. Tapi ketika kita datang kepada sumbernya yaitu Tuhan, Dia sanggup memulihkan setiap kita. Dia balut setiap luka-luka kita yang sakit. Bapak Ibu, kalau Tuhan tolong saya, Dia juga akan tolong Bapak Ibu semua yang mengalami mungkin saat ini lagi mengalami begitu banyak tekanan dalam kehidupan, disakiti, dianiaya oleh karena kebenaran. Bapak Ibu, mari kita terus berharap pada Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan. Hanya Dia satu-satunya pertolongan kita. Hanya Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari segala pergumulan kita. Mari Bapak Ibu, taruh hati kita, hidup kita sungguh kepada Tuhan. Dia sang penyembuh, Dia sang pembuat mujizat. Ketika tidak ada jalan, Dia membuat jalan yang tidak mungkin, Dia buat menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ketika kita datang dengan apa adanya di hadapan Tuhan. Tidak usah dengan keadaan hati yang munafik, tapi kita datang dengan apa adanya. Dia tahu latar belakang kita, Dia tahu keadaan hati kita, Dia tahu kondisi kita dalam titik terendah kehidupan kita. Dia ada, Tuhan ada. Karena Tuhan berkata dalam firman-Nya, di dalam kelemahan mula kuasaku menjadi sempurna. Mari kita dihidupkan, dimerdekakan oleh firman-Nya, dikuatkan. Yang lemah ketika mendengar kebenaran firman Tuhan dikuatkan. Yang patah, Tuhan bangkitkan kembali semangatnya. Yang hancur, Tuhan sembuhkan setiap luka-luka batin.
Dia sanggup dan Dia sanggup. Yesus sanggup menyembuhkan setiap kita dan memulihkan keadaan kita. Biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati Bapak Ibu semua dimanapun berada. Dan mari semakin hari kita berakar, bertumbuh, berbuah dalam kebenaran akan firman Tuhan. Kita bertanding sampai kepada garis akhir. Mari kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar, melekat kepada pribadi Yesus, punya hubungan yang intim dengan Dia dari hari ke hari. Mari jadikan Tuhan sebagai prioritas yang utama. Dia otoritas yang unggul dalam setiap kehidupan kita. Jadikan Dia Raja di atas segala dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan siapapun, jangan mengandalkan manusia bahkan kekuatan kita, tapi karena kita mengandalkan kekuatan kuasa-Nya. Biarlah kita semakin diberkati, semua orang yang mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan senantiasa dikuatkan, dimerdekakan, bahkan dapat menjadi berkat juga bagi banyak orang. Mari kita bersaat teduh dan kita berdoa. Allah yang hidup, Bapa kekal kudus mulia, terima kasih Tuhan untuk benih firman-Mu yang Kau taburkan di pagi ini buat setiap kami. Engkau Tuhan sanggup memulihkan setiap luka-luka batin kami, jiwa kami yang terluka. Tuhan, Engkau ada bagi setiap orang yang patah hati. Engkau Tuhan selalu menyinari kami dengan cahaya terang-Mu Tuhan. Engkau membalut setiap luka-luka kami. Tidak ada yang tak mungkin di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami datang dengan hati yang hancur, Engkau sanggup pulihkan keadaan kami. Engkau sanggup buat balut setiap luka-luka kami Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan kami mengalami penganiayaan, kami difitnah, kami disakiti, dan kami Tuhan ingin menyerah dengan keadaan kami. Kami disakiti oleh orang-orang terdekat kami. Tuhan, berikan kami hati yang mengampuni, hati yang berbelas kasih seperti yang Kau mengampuni kami. Kami juga Tuhan dimampukan untuk mengampuni orang lain. Mungkin sulit, tapi ketika kami berharap kepadamu, kami sungguh-sungguh Tuhan mau berjalan dalam tuntunan-Mu. Engkau memampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah kami didapati sebagai orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Kami dibebaskan, kami dipulihkan oleh karena nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Biarlah firman-Mu ini Tuhan memerdekakan bagi setiap kami. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sangat menguatkan setiap kami dan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin.